Nama saya Arum Puspitasari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Angkatan 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan pengembangan media pembelajaran berupa e-book bahan ajar untuk fase A kelas 1 sekolah dasar. Seperti apa ya kira-kira pengembangan bahan ajar yang saya terapkan? Saya akan menerapkan pengembangan e-book bahan ajar fase A kelas 1 sekolah dasar, materi matematika bangun ruang. Selamat menyaksikan. Tahap persiapan. Di tahapan ini yang perlu saya lakukan adalah mencari topik bahasan materi, khususnya materi pelajaran matematika. Selanjutnya, saya membuat rangkuman bahan pengembangan. Tahap pelaksanaan. Di tahapan ini, saya mulai mengembangkan bahan pengembangan seperti tampilan fisik, isi materi, dan juga penugasan. Tampilan fisik. Nah, sebelumnya tentu tidak heran jika ada pendapat matematika membosankan karena tampilan fisik bukunya seperti ini. Maka, saya akan mengubah tampilan fisik buku. Hal ini saya lakukan untuk memberikan keceriaan di pembelajaran matematika khususnya kelas 1 SD. Di perubahan ini terdapat 3 perubahan. Buku lebih berwarna dan lebih menarik dilengkapi dengan gambar-gambar. Isi materi. Isi materi mengalami perubahan seperti urutan topik bahasan. Di buku sebelumnya urutannya adalah bola, tabung, balok, kubus, prisma, dan kerucut. Sementara saya ubah menjadi kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan limas. Tujuannya supaya anak lebih runtut terhadap isi materi. Pengembangannya adalah penambahan materi, bangun ruang, limas, serta penyesuaian berpikir kritis siswa dengan cara metode temuan masalah. Seperti ini contohnya. Sebelumnya, buku ini hanya menjelaskan uraian berdasarkan soal cerita, maka saya kembangkan menjadi lebih spesifik supaya anak-anak lebih mudah memahami. Kemudian untuk meningkatkan nalar kritis siswa, maka yang saya kembangkan adalah mereka menemukan masalah di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya juga melakukan penambahan materi limas karena sebelumnya tidak terdapat di dalam buku. Materi ini dirasa sangat penting, maka saya harus menambah materi tentang bangun ruang limas. Kemudian pengembangannya mengenai pengayaan materi, termasuk pemanfaatan teknologi. Saya menggunakan kemampuan teknologi ini supaya anak-anak bisa belajar dari rumah dengan cara mengembangkan pengayaan materi di rumah dengan metode scan barcode. Anak-anak dapat menggunakan kode QR pada scan barcode yang dapat diunduh di aplikasi. Berikut adalah contoh scan barcode-nya. Bangun ruang kubus. Teman-teman, pernahkah kalian mendapatkan kiriman paket dari abang kurir? Wah, banyak sekali ya yang dibawa. Abang kurir selalu membawa paket yang berbentuk kardus seperti ini. Tahukah kamu jika kardus itu berbentuk kubus? Nah, sekarang tahukah kalian ciri-ciri kubus itu? Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi berbentuk persegi, memiliki 4 diagonal ruang, dan memiliki 6 bidang diagonal. Nah, kalau sekarang kita akan membelah kubus itu menjadi jaring-jaring kubus. Ini adalah jaring-jaring kubus, teman-teman. Sekarang, coba lihat di sekitarmu contoh benda berbentuk kubus seperti dadu, es, televisi, dan lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan bangun ruang kubus itu? Terima kasih sudah menyimak. Pengembangan ini dilakukan supaya siswa memahami materi lebih dalam.
Jadi, siswa mendapatkan materi tambahan di rumah. Penugasan. Selanjutnya, pengembangan yang ketiga yang dilakukan adalah tentang penugasan. Manfaat penugasan sendiri adalah mengukur ketercapaian pembelajaran. Maka, penugasan ini sangat penting untuk dikembangkan. Pengembangannya seperti ini. Sebelumnya, tugas di dalam buku yang termuat bersifat monoton, sama dan tidak berkembang. Maka saya kembangkan menjadi berbasis proyek, lebih kekinian dan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Pengembangan ini dilakukan juga menambahkan ujian mandiri untuk anak-anak. Jadi ujian mandiri ini melatih kemandirian mereka serta bertanggung jawab terhadap tugas yang mereka kembangkan. Media bahan belajar ini masih butuh banyak penyempurnaan, maka kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam pengembangannya. Demikian presentasi saya mengenai pengembangan media pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Adapun saya tidak mengkritisi buku sebelumnya, melainkan saya memiliki tugas untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih bersifat kekinian, seperti menggunakan teknologi terbarukan saat ini. Nah, tentunya bahan ajar yang saya buat bukan berarti untuk membandingkan dengan bahan ajar yang digunakan sebelumnya. Artinya, saya mengembangkan bahan ajar ini berdasarkan kondisi kurikulum yang digunakan saat ini, yaitu bagaimana mengembangkan kurikulum berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman, bagaimana setelah menyimak pengembangan media pembelajaran saya hari ini? Apakah teman-teman semua tertantang dan tertarik untuk mengembangkan bahan ajar lainnya? Yuk kita bersemangat dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Salam sehat, salam semangat, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.